Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri Roh ambil acara siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Fen. Hari ini kita dapat kehormatan diberkati oleh Pak Lukas. Saya serahkan Pak Lukas. Ya, selamat siang para rekan-rekan hamba Tuhan. Ya, terima kasih buat kesempatannya, buat Pak Rene yang boleh sharing. Dan saudara, izinkan saya pada siang ini, saya tahu semua hamba-hamba Tuhan dan saya mengapresiasi dan saya menghormati setiap bapak-bapak dan ibu-ibu dengan setiap panggilan dan juga tugas masing-masing di tiap gereja lokal maupun pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Saya mengapresiasi karena orang tua saya juga adalah gembala dan juga keluarga besar saya juga banyak adalah para gembala, kakak saya juga gembala, ibu saya juga masih mengembalakan. Jadi saya tahu bagaimana pergumulan dan juga beban yang tidak mudah dari anak seorang pendeta maupun juga dari keluarga pendeta maupun juga kita sendiri yang jadi pendeta. Tetapi saya mau mendorong setiap kita bahwa kita perlu bersyukur dengan setiap anugerah yang Tuhan beri sampai hari ini. Walaupun saya tahu di masa-masa pandemik ini semua kita melewati berbagai kondisi dan keadaan yang di luar daripada yang kita harapkan. Tapi percayalah, Immanuel, Tuhan beserta kita, dan Dia Tuhan yang akan terus menolong kita, bahkan membuat apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ya. Nah, izinkan saya bukan menggurui karena saya mau berbagi saja, karena Pak Rene minta saya menyampaikan tentang kepemimpinan atau leadership. Dan saya sampai hari ini pun masih merasa bahwa saya bukanlah pemimpin yang baik, saya masih mau terus belajar karena untuk menjadi seorang pemimpin, kita tidak pernah boleh berhenti belajar. Tapi izinkan saya berbagi apa yang saya mau share pada siang hari ini. Saudara, modal utama pemimpin itu ternyata bukanlah karisma. Walaupun saya yakin setiap kita pasti punya karisma, ada yang kalau berbicara bisa orator seperti Bung Karno, ya. Ada di sini yang wajahnya betul-betul menjual. Ada juga yang kalau nyanyi, wah suaranya sudah mengalahkan Bluri Peso 7, saudara ya. Bahkan kalau ada juga yang main gitar sampai Pak Rene tutup mata pun ya toh gitar bisa tetap jalan, saudara. Dan semua kita punya karisma, bahkan Pak Advan main keyboard pun sampai nyembah Tuhan itu sampai benar-benar ya toh menggoncang surga. Nah, saudara, memang karisma penting. Tetapi ternyata modal utama seorang pemimpin bukanlah karisma. Kenapa? Karena saya menjumpai ada banyak orang berkarisma, tetapi ternyata, saudara, dalam kepemimpinannya tidak berjalan dengan baik. Saya mempelajari juga modal utama seorang pemimpin juga bukan fasilitas. Ya, jadi sangat naif sekali kalau kita berpikir, maaf kata, oh saya nggak seperti orang hamba Tuhan itu, dia punya banyak jemaat, dia punya fasilitas besar. Saudara sekalian, ingatlah bahwa semua fasilitas pun itu hanya kemurahan Tuhan. Dan saya tetap percaya segala sesuatu yang besar pun itu pasti dimulai dari kecil. Ya, nggak ada yang tiba-tiba langsung besar. Jadi jangan pernah berkecil hati dan jangan berpikir bahwa kalau sampai kita belum mendapat fasilitas yang lengkap atau yang besar, maka kita tidak bisa maksimal. Jadi modal utama pemimpin bukan karisma, bukan fasilitas, juga bukanlah gelar pendidikan maupun pengalaman. Kenapa? Tidak salah kita menambah gelar dan memang kita harus belajar terus untuk belajar, tetapi saudara, ada banyak orang yang bergelar luar biasa dari S1, S2, S3, ya toh, dari profesor, doktor, karburator bocor, saudara ya. Tapi ternyata pemimpin tidak jaminan modal utamanya adalah gelar pendidikan.
tetapi juga bukan karena usia maupun pengalaman. Walaupun saudara, saya yakin ada cukup banyak di antara kita yang cukup senior, tetapi sekali lagi modal utama seorang pemimpin juga bukan usia maupun pengalaman. Nah, hari ini izinkan saya membagikan, sharingkan 3 ayat saja di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 70 sampai 72 ya. Nah, dikatakan di sini dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia Daud dari antara kandang-kandang kambing domba. Ayat 71, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Tuhan mendatangkan Daud, dipilih dan didatangkan untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ayat 72. Ia, Daud, menggembalakan mereka, menggembalakan umat Israel dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Nah, saya yakin para rekan-rekan hamba Tuhan sudah pernah dan sering mengkhotbahkan dari 3 ayat ini, tetapi izinkan saya menjelaskan ada 3 hal penting, 3 modal utama penting dari seorang pemimpin. Di ayat 70 dikatakan dipilihnya Daud hambanya. Saudara sekalian, jadi yang pertama, modal utama seorang pemimpin adalah pemilihan Tuhan, atau calling, atau panggilan. Lalu, modal utama pemimpin yang kedua di ayat 72, dikatakan ia, Daud, menggembalakan mereka dengan ketulusan. Jadi, modal utama yang kedua adalah ketulusan hati. Dan ketulusan hati berbicara tentang integritas, integrity. Lalu modal utama pemimpin yang ketiga di ayat 72 bagian terakhir dikatakan dan menuntun mereka, menuntun bangsa Israel, menggembalakan dengan kecakapan tangannya. Kata kecakapan tangannya berbicara tentang capability atau kemampuan atau skill. Nah, Bapak Ibu, 3 syarat modal utama pemimpin dari kepemimpinan Daud ini yang akhirnya membuat Daud, kita tahu saudara, dia tetap bukan pemimpin yang sempurna, dia pernah juga buat kesalahan maupun kegagalan, tetapi yang menarik, ternyata Daud, saudaraku, sampai hari ini menjadi pemimpin Israel yang sangat dihormati, bahkan bendera Israel pun menggunakan David Star atau bintang Daud. Bahkan, saudara, kita melihat bagaimana karya Daud sampai hari ini, ya, terutama dalam kitab Mazmur, saudara, telah menginspirasi luar biasa. Nah, izinkan saya untuk men-sharingkan 3 model utama pemimpin tadi. Yang pertama adalah pemilihan. Dipilihnya Daud. Nah, suatu hal yang penting bagi para pemimpin adalah kesadaran untuk mengerti dan berdiri teguh atas calling atau panggilan, pemilihan Tuhan. Saya percaya dengan berbagai latar belakang kita masing-masing, kalau rekan-rekan sampai hari ini boleh bisa melayani, yang saya hormati Pak Sam ini paling senior juga ya di Amerika. Nah, saudara dan juga rekan-rekan yang lain, saya yakin bahwa kita nggak boleh goyah terhadap yang namanya panggilan Tuhan maupun pemilihan Tuhan. Nah, nggak peduli keterbatasan kita. Daud masih sangat muda sekali, tetapi Daud mulai menyadari tentang pemilihan Tuhan. Dimulai daripada ketika akhirnya Samuel, sang nabi, ternyata tunggu Daud datang, baru pengurapan Tuhan itu dialirkan kepada Daud. Dan dari situ Daud mulai menyadari ada calling, ada panggilan, ada pemilihan Tuhan. Dan itu membuat Daud yakin dan teguh berdiri melewati semua proses yang sulit selama 13 tahun. Akhirnya dia berhasil menjadi seorang raja Israel. Itu pun masih baru raja atas beberapa suku. Sampai akhirnya 7 tahun kemudian, Daud berhasil menjadi raja atas 12 suku Israel. Nah,
kita semua harus terus berdiri teguh atas calling dan panggilan kita. Panggilan akan membuat kita bisa secure, rasa aman. Saudara-saudara, banyak hamba Tuhan hari-hari ini ketika saya ngobrol mulai merasa insecure, merasa nggak aman. Tidak aman dengan apa? Dengan masa depannya, dengan berbagai kendala, masalah dalam pelayanannya. Mari kita belajar, apapun yang terjadi, jangan pernah goyah terhadap pemilihan Tuhan, panggilan Tuhan, calling Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan jauh-jauh pilih kita semua dari Indonesia, bisa ada di berbagai kota di Amerika, maupun rekan-rekan yang tetap ada di Indonesia. Percayalah, Tuhan pilih Pastor Immanuel ada di Philadelphia. Amin. Tuhan pilih pendeta yang paling membuat terang dunia, Pak Kilat, ya kan, ada di Philadelphia. Tuhan pilih hamba Tuhan yang benar-benar bersilau juga, Pastor Yongki, ada di New York. Saudara. Semua kita harus sadar tentang pemilihan Tuhan. Dan itu akan membuat kita bisa secure, rasa aman. Sehingga kita nggak perlu, sibuk, jealous dengan panggilan orang lain. Kemudian kita merasa sombong karena kita berpikir bahwa aku paling hebat, tetapi kita tahu bahwa ada pemilihan Tuhan. Kita tahu kan bagaimana Paulus menganalogikan, ada yang dipanggil seperti mata, ada yang dipanggil sebagai telinga, ada yang dipanggil sebagai tangan, ada yang dipanggil sebagai kaki, dan dalam tubuh Kristus, saya yakin dengan berbagai panggilan kita masing-masing, kita harus tahu bahwa kita semua tetap adalah satu tubuh Kristus. Selama kita percaya Yesus, melayani Yesus bersama-sama, kita bukan bersaing, kita bukanlah kompetitor, tapi semua kita adalah rekan kerja dalam ladang Tuhan. Saya bersyukur ada orang-orang yang tidak bisa cocok dengan saya, tapi digembalakan cocok dengan Pastor Kilat di Philadelphia. Saya bersyukur ada orang-orang yang mungkin saya nggak cocok dengan saya, tapi akhirnya cocok digembalakan oleh Pastor Immanuel di Philadelphia. Ada orang-orang yang tidak cocok saya gembalakan, tapi cocok digembalakan oleh Pastor Teni. Ya, walaupun sekarang saya belum lihat wajah Pastor Teni yang ganteng, hanya lihat namanya saja. Ya kan, Saudara? Nah, kita harus belajar untuk secure dengan panggilan kita, calling kita. Jadi, bagi yang panggilannya seolah-olah dahsyat, nggak perlu sombong. Bagi yang panggilannya seolah-olah biasa-biasa, nggak perlu merasa minder. Kenapa? Sebab seluruh anggota tubuh kita punya fungsi yang berbeda dan semua saling melengkapi. Saudara, sehebat apapun kita, kalau 3 hari saja bagian belakang knalpot kita mogok, nggak mau kerja, kita akan masuk UGD, saudara. Ya kan? Jadi mari kita belajar. Kalau ada yang terpanggil sebagai mata, ada yang terpanggil sebagai tangan, atau yang terpanggil di desa, atau di kota besar, ada yang terpanggil di Amerika, ada rekan saya ini ada Pastor Freddy Sitomorang, jatahnya panggilannya ke Papua, misalnya, ya kan? Kita nggak perlu merasa insecure, kita berasa aman. Kita berasa yakin bahwa pemilihan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Percayalah, jika Tuhan yang memilih, jika Tuhan yang memanggil, Dia Tuhan yang akan setia menolong dan mendampingi kita sampai akhir hidup kita. Katakan amin. Amin. Modal utama seorang pemimpin adalah integritas. Dikatakan tadi di ayat 72 bagaimana Daud menggembalakan umatnya dengan yaitu ketulusan hati. Sincerity, ketulusan hati dengan sebuah integritas. Nah, saya yakin, saudara, bahwa integritas adalah modal utama seorang pemimpin. Integritas akan mendatangkan kepercayaan Tuhan dan kepercayaan manusia. Dan satu hal yang kita harus waspada melewati semua ujian pandemik ini, jangan sampai kita rusak integritas kita. Jangan sampai kita hancurkan integritas kita. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah integritas diperlukan kesetiaan bertahun-tahun. Tetapi untuk merusak integritas hanya beberapa menit saja, maka integritas seseorang akan hancur. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa hari-hari ini, percayalah, setiap kita sedang di-challenge sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Saya ulangi lagi.
Setiap kita sedang di-challenge sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Saya menjumpai rekan-rekan hamba Tuhan yang kekuatannya banyak bicara tentang keluarga, banyak berbicara tentang family. Hari-hari ini sedang di-challenge banyak, diuji, ditantang tentang ujian keluarga. Makanya nggak heran ketika ada banyak pembicara soal keluarga, ternyata malah jatuh dalam perzinahan, malah jatuh dalam harmonisan keluarga, bahkan keadaan yang mengerikan. Saya melihat ada orang yang kekuatannya bicara soal pujian penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini sedang di-challenge Tuhan. Ketika seperti Ayub, Tuhan mulai diprovokasi oleh iblis. Tuhan, dia nyembah Tuhan hanya karena fasilitas, hanya karena Engkau melindungi, hanya karena Engkau Tuhan memberkati Ayub. Coba kalau semua fasilitas Tuhan angkat, pasti Ayub tidak akan menyembah Tuhan. Nah, tidak heran, saudaraku, banyak penyembah-penyembah Tuhan. Saya punya banyak rekan-rekan pemuji rohani, saya kuatkan mereka ketika mereka mengalami keadaan yang betul-betul seperti Ayub. Ada banyak kehilangan, ada banyak kekecewaan. Saya tanya, apakah kamu mau tetap menjadi penyembah Tuhan walaupun kamu sudah tidak punya fasilitas apa-apa? Seperti Ayub, dia di awal berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan di sini adalah ujian integritas kita. Seperti juga ada rekan hamba Tuhan yang kekuatannya bicara soal keuangan. Wow, kalau dia bicara keuangan luar biasa, tapi sedang di-challenge. Apakah dia tetap bisa dipercaya soal keuangan di saat sulit maupun di saat kelimpahan. Dan kita tahu kan berapa banyak yang akhirnya jatuh ketika akhirnya tidak lulus dari ujian soal saudaraku keuangan. Ketika orang hamba Tuhan kekuatannya banyak bicara soal pertobatan maupun kesucian, saudara-saudara, kita akan di-challenge. Kenapa? Karena di mana kita banyak mengajar, di situ kita akan banyak dituntut. Di mana kekuatan kita, maka di situ kita akan semakin harus naik kelas. Jadi hari-hari ini, saudaraku, ketika kita sedang melewati ujian masing-masing, challenge masing-masing, mari kuatkan hati. Saya berdoa dan mari doakan saya juga supaya kita semua tidak ada yang jatuh, semua kita bisa tetap punya integritas yang benar sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ternyata modal utama seorang pemimpin dari Daud tadi dalam Mazmur 78 ayat 72, yang ketiga adalah dia mengembalakan, memimpin mereka dengan keahliannya, kemampuannya, capability. Nah, kecakapan merupakan hasil daripada pembelajaran. Dan kalau kita baca di Alkitab, Daud itu punya banyak keahlian. Keahlian yang pertama yang kita tahu menonjol dalam hidup Daud adalah apa? Main kecapi. Makanya sampai ketika dicari seorang pemain kecapi yang hebat, yang mahir, ternyata Daud yang masuk nominasi, dibawa ke istana Raja Saul untuk main kecapi saat Saul kerasukan setan. Dan saya yakin, saudaraku, Daud pandai mahir main kecapi, tidak langsung terlahir dengan bakat pandai main kecapi. Saya yakin Daud itu belajar. Dan salah satu gurunya untuk Daud main kecapi adalah Pastor Rene. Dia belajar. Jadi Pak Rene perlu berbangga hati karena salah satu muridnya adalah Daud, saudaraku, ya kan? Termasuk saya ini belajar dari Pak Rene main kecapi. Ya kan, saudaraku? Lalu Daud juga seorang yang ahli mengumban. Ya, dia mahir mengumban. Makanya Goliat itu mati gara-gara apa? Gara-gara umbanan Daud. Dan saya yakin Daud tidak terlahir langsung hebat mengumban, tetapi Daud melatih diri sampai akhirnya dia bisa betul-betul tepat, ya, bahkan akhirnya tidak pernah meleset. Dan orang akan jadi semakin cakap ketika dia mau terus belajar mengasah. Bahkan Daud akhirnya menjadi seorang panglima perang yang hebat, dipercaya oleh yaitu Raja Saul. Maka kita berkata kemana saja Daud pergi berperang, selalu berhasil, selalu menang. Selain karena Tuhan menyertai, tapi karena kemampuan Daud. Bahkan akhirnya Daud, akhirnya kalau kita lihat terus diangkat Tuhan, sampai dia mampu menjadi seorang raja atas 12 bangsa suku Israel. Nah, jadi
kemampuan, kecakapan, kemahiran, itu percayalah tidak terjadi otomatis. Tetapi perlu dipelajari, perlu diasah, dan perlu kerendahan hati untuk kita mau belajar dari mereka yang lebih expert dari kita. Dan pemimpin yang berhenti belajar adalah pemimpin yang akan berhenti bertumbuh dan akan berhenti memimpin. Pelayanan kita akan memimpin, menginspirasi banyak orang ketika kita lebih dulu mau terus dipertajam, diasah setiap hari. Itu sebabnya, saudaraku, di masa pandemik ini, mari kita terus bertambah kecakapan kita, keahlian kita, kemampuan kita. Percayalah, tidak ada alasan apapun yang boleh menghentikan kita untuk terus belajar. Contohnya, berapa banyak kita lagi beralasan, aduh di masa pandemi ini, tim pelayan Tuhan dalam gereja saya semakin berkurang karena kondisi. Ada yang menghilang, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang cuma mau online saja. Atau juga kita beralasan, aku sudah terlalu tua, sudah terlambat untuk belajar. Saudara, seringkali pemimpin di-challenge untuk terus mau belajar di masa-masa emergensi. Dan saya bersyukur hari-hari ini, saya terus di-stretch sama Tuhan. Sehingga akhirnya kita cuma belajar ngalir saja, tapi kita mau terus belajar. Dan terakhir, Tuhan bawa saya untuk masuk ke YouTube channel, untuk lebih mengaktifkan di YouTube channel, sehingga setiap hari, sejak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 6 pagi waktu New York, jam 6 sore waktu Jakarta, kita selalu hadir. Hari Minggu juga live streaming. Dan saudara, ini sesuatu challenge buat saya. Sementara tim IT kami pun terbatas karena kerja. Dan mereka juga punya banyak tanggung jawab yang mereka tetap harus kerjakan. Mau tidak mau saya berkata, Tuhan, kalau Engkau yang dorong, Engkau akan beri aku kemampuan. Saya juga belajar akhirnya bagaimana bisa bukan cuma khotbah, tetapi juga bagaimana cara editing untuk di YouTube, kemudian bagaimana cara ngerti tentang YouTube dan sebagainya. Dan tentunya setelah saya belajar, oh ternyata bisa juga, lumayan juga. Sehingga akhirnya saya mulai mementor beberapa orang dari gereja kami yang mau belajar, ya, yang bukan di tim IT tapi mau belajar, kami ajari. Jadi, saudara, mari kita saling mengasah. Jadi, rekan-rekan yang punya keahlian, kemampuan, yang bisa menolong yang lain, mari kita saling menolong. Dan kalau ada yang mau juga belajar, kita akan saling menolong. Dan ini akan membuat kemampuan kita. Saya tahu kok Pastor Tenny kalau soal editing video the best, ya kan? Nah, tapi mari kita saling belajar, mempertajam, sehingga akhirnya 3 hal utama modal seorang pemimpin. Yang pertama, berdiri teguh atas panggilan calling kita, jangan pernah goyah, di kota manapun Tuhan tempatkan kita, di gereja lokal manapun. Mari kita tahu bahwa inilah calling kita, dan tidak pernah kita goyah, tidak pernah kita insecure, tapi kita merasa aman dan damai dengan setiap calling kita. Yang kedua, integritas kita. Mari kita tetap saling mendoakan dan menjaga hidup, supaya kita tetap terbukti bisa setia dan terbukti berintegritas sampai akhir hidup kita. Serta yang ketiga, yang terakhir adalah kecakapan, di mana kita terus mau melatih diri, belajar, tetap rendah hati, mau belajar dari mereka yang lebih hebat dari kita, tetap juga tidak boleh pelit ilmu untuk berbagi bagi mereka yang juga membutuhkan untuk belajar, dan saya yakin anugerah Tuhan akan terus menyertai kita. Saya tetap percaya, Amsal berkata begini, bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di depan raja-raja. Saudara, percaya bahwa satu kali ketika kita terus melatih kecakapan kita, Tuhan bisa bawa promosi dengan cara ajaib. Satu kali, saudara mungkin akan khotbah di depan Presiden Jokowi, atau bahkan mungkin saudaraku kita akan jadi pembicara internasional dan sebagainya. Dimulai daripada kecakapan, dan tidak ada kata terlambat. Pastor Henry, usia berapapun, Pastor Henry bisa dipakai Tuhan maksimal luar biasa. Jadi nggak ada kata berhenti belajar, semangat, dan rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita saling menguatkan. Tuhan memberkati. Terima kasih buat kesempatannya. God bless you. Haleluya. Thank you so much, Pastor Lukas. Terima kasih, Pak Lukas. Terima kasih.